Salam sahabat Talitakum, Radio 107,8 FM. Suara yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Dan hari ini sahabat, hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Sahabat, kita ada di dalam satu program yang bernama Ngopi Besar, ya. Ngobrol pintar Yesus untuk kita semua dari hati. Sebuah program yang membahas fenomena sosial dalam perspektif Kristen untuk diedukasi dalam terang firman Tuhan tentunya, ya. Dan pada pagi hari ini sahabat, kita ada di satu tema hidup tidak ceroboh. Banyak hal yang kita lakukan dan yang Tuhan percayakan sahabat, tetapi terkadang kecerobohan kita membuat segala sesuatu yang Tuhan rancangkan baik dalam kehidupan kita bisa fatal, ya. Oleh karena itu kita mau bincang-bincang nih sahabat, ya, melalui frekuensi 107,8 FM. Baik sahabat yang ada di frekuensi kita, dan ada mungkin sahabat yang mendengarkan radio melalui aplikasi yang kami sediakan di Play Store. Sahabat bisa mengunduh dengan gratis, tidak dipungut biaya. Dan sahabat juga bisa ikut menikmati siaran Talitakum Radio, ya, melalui aplikasi tersebut dimanapun. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia tentunya, karena melalui aplikasi radio streaming kita bisa dinikmati. Dan sahabat juga bisa berinteraksi, ya, dengan kami di studio, ya, di nomor telepon 081299456767. Saya ulangi, ya, di 081299456767, atau melalui SMS, ya, di nomor WhatsApp kami, ya, di telepon 082123471340. Saya ulangi, ya, di 082123471340. Dan sedianya ada narasumber kita pada pagi ini, tapi beliau ada kesibukan yang tidak bisa ditunda, jadi praktis saya akan mendampingi aktivitas sahabat Talitakum dimanapun berada, ya. Pendeta Suartono akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, ya. Sahabat Talitakum, untuk kita memulai acara kita di program Ngopi Besar, baik kita akan berdoa, ya, supaya frekuensi ini Tuhan jaga dan menjadi alat kemuliaan-Nya. Mari kita satukan hati kita, ya, di dalam doa. Bapa yang terkasih di dalam Kristus, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh ada dalam sebuah frekuensi di 107,8 FM Radio Talitakum Bekasi. Tuhan pakai ini menjadi sarana keberkatan bagi setiap kami yang ada dalam frekuensi ini, baik dalam frekuensi maupun yang ada di aplikasi. Tuhan tolong berkati aktivitas kami 1 jam ke depan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik sahabat, kita mulai saja, ya. Saya ingin membacakan di dalam Matius pasal yang ke-6, ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat 24. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan
kepada mamon. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita sampai Dia datang. Amin. Sahabat Alitakum yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu mengingat ya bahwa ada hukum kehidupan yang tidak dapat disangkali, yaitu bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dengan perjalanan waktu. Ya. Manusia harus tunduk kepada waktu itu sendiri ya. Kita tidak bisa menahan ya perjalanan waktu. Ya, misalnya maunya suasananya gini terus pagi terus ya. Nggak bisa. Cuacanya bisa pagi terus. Tetapi waktunya terus bergulir ya. 24 jam sehari dan manusia harus tunduk di dalamnya. Nah, ini kenyataan yang harus diperhatikan dengan seksama dan sungguh-sungguh ya, bahwa ada sesuatu, ada nilai filosofis dari ketika kita memperhatikan waktu ya. Ada orang mengatakan, aduh sekarang waktu begitu cepat ya. Oh saudara, berarti kita sehat itu. Kalau kita berpikir seperti itu berarti kita sehat. Kenapa? Karena waktu yang bergerak lambat itu akan dialami, dirasakan oleh mereka yang sedang berbaring sakit saat ini. Ya. Tapi pastikan saya, baik kita sehat maupun sakit, waktu tidak pernah berubah 24 jam sehari. Jadi jalan terus waktunya ya. Yang sakit bersabarlah ya, ada waktunya Tuhan. Dia akan hadir untuk menjamah dan memulihkan, saya pastikan ya. Nah, orang percaya tidak bisa atau tidak boleh masa bodoh terhadap realitas waktu. Ya. Dari setiap menit, dari setiap detik yang dilalui, masuk kepada menit demi menit, sampai kepada jam, ya. Jam dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, yang sampai akhirnya kalau kita melewati 1 tahun dan rasanya sukacita sekali ya, dan memasuki tahun yang berikutnya biasanya ada sukacita yang dirayakan, bukan sendiri tapi juga bersama dengan keluarga. Ebenezer, sampai di sini Tuhan tolong. Ya, tapi kita tidak boleh hanya berhenti pada kepedulian setelah 1 tahun. Ya. Tapi bagaimana kita melewati hari-hari ini yang adalah realitas yang tidak bisa disangkali. Dan kita tidak boleh masa bodoh terhadap hari-hari yang kita lalui. Ya, kalau kemarin di satu program Suara Kebenaran hari ini ya, kita harus memaknai hari yang Tuhan anugerahkan itu dan kita persembahkan bagi yang menganugerahkan, dan itulah makna kehidupan. Ya, kali ini kita akan memperhatikan dari sisi yang lain. Tidak boleh abai. Ya. Sebab ketidakpedulian kita terhadap durasi waktu dan mengabaikannya akan mendatangkan kecelakaan dan malapetaka abadi dalam hidup kita. Begitu, sahabat. Ya. Kalau hanya untuk hal-hal yang bersifat fana, maka bukanlah masalah besar. Ya. Apa itu? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ya, bisnis gagal dan sebagainya. Itu bukan masalah besar. Ya, kalau hari ini kita lalui dengan kesakitan, kita harus berbaring di rumah sakit dan sebagainya, ya, itu bukan masalah besar. Ya, ya, tidak juga kecil, maksud saya gini ya, dibandingkan gitu loh, dibandingkan. Jadi itu masalah yang biasa yang memang mewarnai kehidupan baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun. Ya, masalah ini sama gitu loh. Itu sebabnya ketika kita membandingkan dengan nasib kekal di kemudian hari, ya, atau sebuah kenyataan yang menentukan nasib abadi seseorang, maka ini masalah besar. Ya, jadi sakit kita itu di hari ini ya dibandingkan dengan nasib kekal nanti, maka kita bisa
belajar bersyukur di tengah sakit kita daripada memaki keadaan kita, gitu. Ya, daripada kita kecewa dan memaki-maki keadaan kita, lebih bagus belajar kita bersyukur, karena ketika kita memaki keadaan kita, maka kita sedang membangun jalan di dalam kekekalan, ya, menuju kebinasaan. Tetapi kalau kita berjuang untuk belajar bersyukur di tengah keadaan kita, ya, maka kita sedang mempersiapkan sebuah jalan untuk hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Nah ini, makanya tadi saya katakan bahwa semua persoalan yang bersifat fana itu bukan masalah besar, meskipun itu masalah, gitu ya, yang tidak dianggap kecil. Tetapi masalah yang terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika kita tahu bahwa perjalanan akhir dari kehidupan kita nanti gimana, gitu ya. Waktu hidup manusia di dunia ini ditandai, ya, dengan hari, minggu, bulan, tahun, ya. Nah, dari semua tanda hari itu, gitu ya, tanda waktu maksudnya, dari semua tanda waktu itu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, ya, ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan bulan dan matahari untuk mengatur itu, ya, ya, mengatur durasi tiap menitnya, gitu. Nah, dalam hal ini hikmat kita yang dari Tuhan adalah Tuhan hendak memberitahukan kepada manusia bahwa kenyataan perjalanan waktu ini terbatas, ya. Ada pagi, ada petang, ya, ada malam, pagi lagi, dan terus begitu, ya. Sahabat Talitakum yang dikasihi Tuhan, orang yang memperhatikan waktu yang Tuhan anugerahkan, dia akan berjuang mengisi hari itu, ya, sebagai anugerah Tuhan dengan nilai-nilai. Nah ini masih ke bawah juga yang kemarin, ya, dengan nilai-nilai yang bermakna dalam kehidupan yang akan dipersembahkan kembali kepada Tuhan, gitu, ya. Baru hidup kita bermakna. Tetapi ada orang-orang yang tidak peduli. Nah ini masuk dalam kategori yang ceroboh. Ketika dia ceroboh hari ini, maka dia akan menuai dalam satu waktu kelak, ya, bahwa dia akan menuai dari kecerobohannya ketika dia mengabaikan waktu. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari seorang yang berhasil disesatkan, ya, ya. Yang pertama, dia terjebak dalam kegiatan agama yang rutin, ya. Kehidupannya tidak mengalami perubahan atau pembaharuan dalam pengenalan akan Tuhan, karena biasanya mereka memang tidak mau berubah, ya. Mereka puas dengan kegiatan agamawi, ya, tanpa memiliki visi dan misi yang benar, ya. Yang penting dia ada di gereja, dia beraktivitas, ya, dia melayani dalam banyak kegiatan, ya, tetapi tanpa pembaruan, ya, tanpa perubahan. Dulu begitu, ya, sekarang begitu. Hanya bedanya sekarang lebih hebat lagi, pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk menghakimi orang lain, gitu ya. Tidak berubah menjadi lemah lembut, ya. Saya juga agak miris, ya, kalau melihat ada hamba Tuhan dalam level tertentu yang memang sepatutnya sudah jadi teladan, bukan hanya di gereja tetapi juga dalam
komunitas orang percaya ya, karena dikenal orang gitu ya. Tapi ternyata ya hidupnya tidak seperti Kristus ya. Kehidupan seperti itu seperti apa sih? Kehidupan yang melakukan kehendak Bapa ya. Tidak mudah dijumpai, tidak turun lagi dalam pelayanan ya, abai ya, lebih menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang jadi simbol adalah sesuatu yang bisa mencirikan berkat gitu, mencirikan berkat. Iya. Nah ini orang yang berhasil disesatkan dalam durasi waktu ya, yang meskipun nampaknya baik sekali ya ada di wilayah atau zona rohani. Nah ini saya mengingatkan kita ya sahabat Talitakum, kan beberapa waktu yang lalu juga Tuhan Yesus memporak-porandakan mereka yang beraktivitas di Bait Allah ya. Kenapa? Ya tentu saja karena mereka berdagang di situ dan menjadi sarang penyamun gitu ya. Masih di tema kita hari ini, hidup tidak ceroboh. Sahabat Talitakum yang dikasihi Tuhan, ya. Ketika kita menyadari bahwa hari ini adalah kehidupan yang Tuhan beri, maka yang sepatutnya kita mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai ya. Nah, semua nilai-nilai yang kita kerjakan dalam mengisi hari ini kita persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud tanggung jawab kita. Nah, apa yang kita lakukan ini ya menunjukkan identitas kita bahwa kita adalah pribadi yang tidak ceroboh ya, tidak abai terhadap anugerah Tuhan ya, sehingga belajar mengisi, karena di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini, ketika kita mengabaikannya, maka kita adalah orang-orang yang masuk dalam kategori disesatkan ya, atau tersesat lah lebih tepat, tersesat oleh waktu yang Tuhan beri ini ya, karena kita mengabaikannya. Mungkin kita ada di dalam satu aktivitas yang baik ya. Satu contoh misalnya kita ada dalam kegiatan agama yang rutin gitu ya misalnya ya. Jadi ibadah kita rutin, pelayanan kita rutin, akhirnya kita terjebak dalam rutinitas ya. Jadi ritualitas kita itu karena rutinitas, atau rutinitas itu teraktualisasi lewat ritualitas kita. Padahal ya kita tidak ada di situ hati kita. Kenapa? Karena sekian lama kita ada di dalam hadirat Tuhan, tidak mengubahkan apapun dalam kehidupan kita. Dulu kita begitu, sekarang kita ya tetap begini ya. Artinya masih sama seperti yang kemarin, begitu juga, tidak berubah ya. Dulu pembenci, sekarang pembenci. Dulu pemarah, sekarang pemarah. Dan memang tidak mengalami perubahan apa-apa gitu ya. Dulu sombong, sekarang lebih sombong karena sudah bisa menghakimi orang atau menyalahkan orang lain dengan ayat-ayat, dengan pengetahuan kita. Waduh, ngeri ya. Dan biasanya orang-orang seperti ini puas dengan kegiatan agama tanpa memiliki visi. Harusnya waktu kita menjalankan semua aktivitas agamawi itu ya, kita jelas misinya, kita jelas ya visinya dari mana. Visinya kita sedang melaksanakan misi mesianis ya, bukan mesianik ya. Mesianik nanti jadi agama juga. Mesianis atau misi Mesias ada di pundak kita, lalu kita kerjakan dengan misi yang benar ya. Misalnya mengunjungi anak yatim, orang yang terpenjara, memberi makan mereka ya, melayani mereka, menyediakan fasilitas sekolah ya, belajar buat mereka maksudnya ya, fasilitas belajar dan sebagainya. Dan itu
ada banyak orang-orang Kristen yang sudah melakukannya, tapi dengan visi dan misi yang benar gitu ya, sehingga meskipun dianggap wah itu rutinitas agamawi biasa saja, enggak, dia sudah mengkonsep seluruh kegiatan agama yang rutin itu dengan visi dan misi yang benar, yang memuliakan Tuhan. It's okay ya, berarti dia keluar dari jebakan Batman itu, bahwa kalau sudah di gereja cukup, kalau sudah melayani cukup, kalau sudah berdoa cukup gitu ya. Padahal tidak ada hatinya di situ. Ya. Yang kedua, kelakuannya ceroboh atau sembrono. Ia tidak peduli terhadap kenyataan hidup yang dililit berbagai macam dosa, yaitu kebencian, ya, masih menyimpan dendam, ada menipu, ya, perzinahan, pertikaian, permusuhan dan sebagainya. Nah ini orang yang sembrono. Tuhan kasih anugerah kehidupan, tidak mengisi dengan nilai-nilai yang baik, yang memuliakan Tuhan, akan menjadi persembahan bagi Tuhan, tetapi malah justru ya mengisinya dengan berbagai aktivitas dosa karena merasa sudah terikat dengan dosa. Ya. Nah ini ada sebuah analogi, ada sebuah cerita ya. Ada seekor domba yang dilepas dari kandang ya, keluar dari kandang, dia jalan, lalu kemudian dia kembali lagi ke kandang, tetapi dia baru sadar bahwa ternyata badannya itu tersangkut, ya, bahkan lehernya juga terjerat. Di mana sadarnya? Ketika dia sudah mulai masuk ke kandang, ya, di antara pintu kandang itu, ya, dia pikir dia sudah masuk, tetapi ternyata dia nggak bisa masuk karena separuh dari badannya itu masih terikat dengan jerat itu. Nah, jeratnya berduri lagi, ya. Jadi dia coba tarik nggak bisa, dia keras sekali, ya, berontak, malah tertancap gitu ya durinya, malah berdarah dan dia menjadi berontak. Ketika ada seorang gembala yang mau menolong, dia merasa tidak perlu ditolong. Kenapa? Saya sudah di dalam kok, ya, tidak perlu ditolong. Dia berontak sampai nanti kemudian dia kehabisan tenaga, kehabisan energi, lelah, dan kemudian baru dia tidak berdaya dan mengizinkan gembalanya melepaskan jerat itu. Nah, banyak orang-orang Kristen seperti itu juga. Dia nggak peduli ya dengan kehidupannya. Dia merasa saya gereja kok, tiap minggu ke gereja, saya juga melayani kok, seperti yang pertama tadi ya. Tapi ini lebih agak parah. Kalau yang pertama itu lebih rohani ya, udah bisa menghakimi dengan ayat-ayat gitu maksudnya ya. Kalau yang kedua ini enggak ya, dia belum menghakimi, tetapi dia merasa sudah ada di dalam gereja, tetapi ada kebencian, ada dendam, ada penipuan, ada perzinahan, pertikaian, permusuhan dan sebagainya. Itu melekat dalam dia, itu jerat ya. Hidupnya terjerat dan terlilit dengan berbagai macam dosa itu tadi. Nah, ini berarti ya, orang seperti ini adalah orang yang berhasil disesatkan dalam durasi waktu yang Tuhan anugerahkan. Atau yang ketiga nih, ya, ketika dia menjalani hari dan tidak sedang berusaha atau berbuat sesuatu bagi Tuhan, atau tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, maka tidak sedikit dari mereka yang sama sekali tidak melayani Tuhan. Mereka hidup untuk melayani dirinya sendiri. Ini adalah orang yang tidak berprestasi di hadapan Tuhan dan tidak berbuah, ya, tidak berbuah. Beberapa waktu saya selalu mengingatkan jemaat ya, saudara, kalau saudara tidak bertumbuh di tempat ini, ya, jangan terus di sini. Ya, kalau saudara merasa mungkin bisa bertumbuh di tempat yang lain, di gereja yang lain, boleh ya, tinggalkan gereja ini, silakan cari gereja yang bertumbuh, membuat saudara bertumbuh. Ya, puji Tuhan beberapa pergi oleh karena menganggap ada masalah di dalam ya, sehingga dia harus pergi. Beberapa tetap tinggal. Nah,
Kenapa saya mengizinkan seperti itu? Bukan karena saya sudah bosan melihat orang itu, bukan. Karena gini, esensi dari sebuah kekristenan adalah buah, ya. Yohanes 15 tuh ya. Saya baca buat kita ya, Yohanes 15 ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini bicara esensi dari kekristenan, ya, yaitu berbuah. Bagaimana bisa berbuah kalau tidak bertumbuh? Kan jadinya aneh gitu ya. Makanya untuk bisa berbuah maka harus bertumbuh. Untuk bisa bertumbuh lo harus yakin bahwa di satu tempat di mana kita berada, ya, itu bisa kita nyerap semua energi apa yang bisa kita serap untuk menjadi buah dalam kehidupan kita. Pak, bagaimana saya bisa berbuah? Pak, gerejanya bermasalah terus. Justru gini ya, teman-teman ya, sahabat Talitaku. Masalah itu tergantung perspektif kita gitu loh. Kalau kita menganggap masalah itu adalah batu yang menghancurkan kita, ya, atau jurang yang membinasakan kita, jadilah itu. Tapi kalau masalah itu menjadi stimulan buat kita berubah, untuk kita menjadi lebih baik, untuk kita, itu kan tipis tuh antara, ya, di antara itu tipis sekali. Ya, masalah itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan atau masalah itu akan menghancurkan hidup kita, itu tergantung respon. Makanya saya pernah dengar juga tuh ya kalimat itu, bukan soal benar atau salah, ya, tapi soal respon katanya ya. Jadi artinya gini, bukan soal baik atau tidak baik keadaan ini, tapi respon kita itu harus baik. Ya. Jadi kalau ada di antara kita nih ya, sahabat Talitaku, tidak sedang berusaha atau berbuat sesuatu bagi Tuhan, tetapi bagi dirinya sendiri, halo, bertobatlah ya. Kenapa? Karena kemarin juga kita sudah bahas itu ya. Baik kita waktu makan, baik kita waktu minum, baik kita melakukan segala sesuatu, ya, kita lakukan itu untuk Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan itu harus untuk Tuhan. Ya. Kalau kemudian kita mendapatkan rewardnya dari apa yang kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan, itulah berkatnya gitu loh. Ya. Jadi penting sekali nih, perhatikan kita hari ini ya. Apakah yang kita lakukan hari ini itu untuk kita sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan? Pastikan untuk kemuliaan Tuhan. Pastikan untuk untuk Tuhan lah pekerjaan yang kita lakukan. Bahkan makan pun ya, makan pun untuk Tuhan. Kenapa? Dengan makan kita sehat, kita kuat, kita menjadi berkat. Gitu. Ujung-ujungnya ke Tuhan juga gitu ya. Nah yang keempat ya, saya 4 saja ya. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24, akhirnya kita tahu bahwa seseorang itu berhasil disesatkan ya ketika hidupnya terikat dengan materi, karena tujuan hidupnya hanya harta saja. Ya, maka kemudian di situ dikatakan bahwa di mana hartamu berada, hatimu berada katanya ya. Di ayat 21. Gini, mulai dari ayat 20. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kita harus belajar mulai memperhatikan ya dengan mata yang baik ya.
Karena mata ini pelita tubuh, memperhatikan semua, sehingga kita mendatangkan hikmat Tuhan, ya, mulai dari hari yang baru yang Tuhan beri, ya, baru kita mulai merasakan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan kita mengisi semua itu, ya, bagi kemuliaan Tuhan dan tujuan hidup kita untuk Tuhan. Jangan kita parkir di dunia ini dengan kesibukan kita mencari materi. Itu dicari juga oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya. Firman Tuhan bilang begitu. Jadi kebutuhan itu memang dicari semua orang, ya, termasuk kita orang yang percaya maupun bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun mencari itu, gitu ya. Pemenuhan kebutuhan materi. Ketika manusia digairahkan oleh materi, ya, maka jangan sampai kemudian kita melewati esensinya, gitu. Bahwa Tuhan mau kita fokus pada pertumbuhan, ya. Harus kita akui ya bahwa di bumi di mana kita berdomisili ini tidak menjanjikan kehidupan yang sejahtera. Coba deh, ya. Hari-hari semakin mencemaskan, ya. Kita didorong untuk mencari kehidupan dunia lain, menjadi satu kehidupan yang indah dan bernilai kekal. Coba ke sana. Ya. Kalau kita fokus parkir di dalam dunia ini, apa sih? Ya. Kehidupan yang kita lalui, coba dah perhatikan, ya. Isinya cuma kesusahan aja, kesulitan demi kesulitan aja, ya. Ditambah lagi, ya, udah kesulitan di dalam dunia ini, kita meninggalkan dunia ini, masuk ke dalam kekekalan yang sulit, gitu loh. Padahal ketika kita mencari Allah dan kerajaannya, mengisi hari dan kehidupan kita dengan memperhatikan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita dan kita mengerjakannya, ya, sehingga Yohanes pasal 15 katakan kita berbuah di dalam Kristus Yesus, ya. Nah, ini akan menghantar kita kepada kehidupan kekal yang membahagiakan. Memang unik ya kekristenan itu, ya. Kita tidak jumpai di agama yang lain kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena di Yohanes pasal 15 itu tadi, ya, ayat 1 sampai 4. Ada yang mendioramakan bahwa Bapalah pengusahanya, Yesus Kristus pokok anggur, dan kita adalah rantingnya, ya. Dan ranting tidak berbuah kecuali ada di dalam pokok anggur, gitu. Nah, kemudian ini menjadi sebuah analogi kehidupan yang berbuah itu yang dinantikan Bapa, tetapi hanya mungkin kita berbuah ketika kita ada di dalam Kristus. Ya. Baru kita bisa mengerti kenapa Matius 6 ayat 19 sampai ayat 21 ini diberikan kepada kita, supaya kita tidak parkir dalam dunia ini, saudara, ya. Supaya kita tidak nyaman terus tinggal aja di dalam dunia ini. Enggak, kita sudah harus mempersiapkan diri juga untuk hidup pada kekekalan, ya. Maka menanggapi apa yang disampaikan oleh Matius, ya, mengenai mengumpulkan harta di sorga, ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 itu berkata begini, saudara. Dan hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Ini yang, karena gini, menanggapi kenyataan bahwa kita harus mengumpulkan harta yang membawa kita ke dalam kekekalan di sorga. Karena Yesus yang mati tersalib, bangkit pada hari yang ketiga, yang naik ke surga,
itu akan datang kembali dengan cara yang sama, kata Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 11. Kalau dia datang kembali dengan cara yang sama, maka mari kita mengutamakan perkara-perkara rohani atau yang memiliki nilai-nilai kekal, ya. Dan jadikan itu sebagai kebutuhan yang selalu dianggap penting dan mendesak. Ya, jadikan itu sesuatu yang sangat penting dan mendesak, saudara. Kita harus mengerti bahwa proses penyempurnaan untuk menjadi manusia yang berkenan di hadapan Bapa harus berlangsung dalam perjalanan waktu yang ketat. Dan hal ini tidak boleh tidak bisa diperoleh dengan doa sekejap dan mujizat, walau dengan penumpangan tangan sekalipun, ya. Tapi harus melalui sebuah proses. Yohanes pasal 15 mengajarkan kita seperti itu. Dan tentu saja dalam proses ini melibatkan emosi, perasaan, dan seluruh keberadaan kita dalam setiap peristiwa kehidupan yang kita lalui dari setiap detik, saudara. Ya, setiap detik, menit, dan jam, hari, minggu, bulan, tahun, ya, ada di situ. Makanya harus berubah. Tadi yang pertama, ya, jangan terjebak dalam kegiatan agama, ya. Dan itu akan menjadi jebakan kita kalau kita tidak mengalami perubahan apa-apa. Maka kita harus berubah. Baik, saudaraku, manusia diperhadapkan kepada momentum-momentum dan saat-saat yang sangat berarti bagi dirinya, bagi orang lain, dan bagi keturunan kita kelak di waktu yang akan datang. Sebab saat kita akan menentukan keadaan hari esok kita, mempengaruhi orang di sekitar kita, bahkan anak cucu kita. Kalau kita menyadari hukum kehidupan ini, maka kita akan bersikap hati-hati. Tidak boleh ceroboh. Ya, semua yang kita tabur suatu saat kelak akan kita tuai. Maka janganlah berceroboh. Kita bukan hidup di daerah yang tidak bertuhan, gitu, saudara, ya. Ada Tuhan yang menciptakan dan masih aktif memerintah dalam kehidupan kita. Kalau kita menghormati Tuhan yang masih aktif memerintah dan akan terus menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, maka kita harus bersikap sopan terhadapnya, yaitu dengan hidup tidak ceroboh. Ya. Hidup ceroboh di sini adalah hidup tanpa mengerti kehendak Tuhan dengan tepat. Ya. Tanpa kerja keras untuk mengerti kehendak Tuhan, maka tidak seorang pun mendengar ucapan Tuhan Sang Raja Maha Agung yang berkata, berhentilah dari segala kelelahanmu, masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Itu di Wahyu pasal 14 ayat 13. Jadi sahabat Talitakum yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghormati Tuhan dengan yang aktif, ya, memerintah kita, dan akan terus menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, maka kita harus bersikap sopan terhadapnya, yaitu dengan hidup tidak ceroboh. Ya, kecerobohan kerap kali membawa kehancuran dalam hidup kita. Kecerobohan, ya, seringkali juga membuat kehancuran dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Oleh karena itu, hati-hati. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita, sahabat Talitaku. Akhirnya, ya, tetap semangat hadapi realitas kehidupan ini dengan penuh percaya bahwa Tuhan menyertai kita, dan perjuangkan hari ini. Jadilah berkat yang memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa lagi. Shalom.